Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reno Feriansyah dari kelas 9A. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerajaan Islam di Indonesia. A. Kerajaan Islam di Sumatera. 1. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan pertama di Sumatera, didirikan oleh Murasilu yang bergelar Sultan Malik As-Saleh. Samudra Pasai dikuasai oleh dua dinasti, yaitu Meruah Khair dan Meruah Silu. Dinasti Meruah Khair didirikan oleh Meruah Khair bergelar Maharaja Mahmud Syah 1042 sampai 1078 Masehi. Setelah Meruah Khair wafat, digantikan oleh Maharaja Mansur Syah, berkuasa dari 1078 sampai 1123 Masehi. Pengganti Maharaja Mansur Syah adalah Maharaja Ghiyasuddin Syah 1133 sampai 1155. Raja selanjutnya adalah Meruah Noi atau Maharaja Nuruddin 1155 sampai 1210 Masehi. Kemudian dinasti Meruah Silu. Raja pertama dinasti ini adalah Meruah Silu yang bergelar Sultan Malik As-Saleh 1285 sampai 1297 Masehi. Kemudian Sultan Muhammad Malik Az-Zahir 1297 sampai 1326 Masehi. Sultan Muhammad Malik Az-Zahir 1326 sampai 1345 Masehi. Sultan Mansur Malik Zahir 1345 sampai 1346 Masehi. Sultan Ahmad Malik Az-Zahir 1346 sampai 1383 Masehi. Dan Sultan Zainal Abidin 1383 sampai 1403 Masehi. Samudra Pasai runtuh setelah ditaklukkan Portugal tahun 1521 Masehi. 2. Kerajaan Malaka berdiri sekitar tahun 1400 Masehi. Parameswara adalah raja yang beragama Hindu. Ia mengganti namanya menjadi Iskandar Shah pada 1400 sampai 1414. Setelah memeluk Islam, ia laku digantikan oleh Sultan Muhammad. Oke, lanjut. Muhammad Iskandar Shah. Dan raja-raja lainnya adalah Sultan Muzaffar Shah, Sultan Mansur Shah, Sultan Alauddin Shah, dan Sultan Mahmud Shah. 3. Kerajaan oleh Darussalam. Berikut beberapa raja Aceh Darussalam. 1. Ali Muhayyad Shah 1514 sampai 1528 Masehi. Dia merupakan pendiri kerajaan sekaligus raja pertama pada tahun 1520 Masehi. Kerajaan Aceh berhasil menguasai Pasai, Peli, dan Aru. 2. Sultan Salahuddin. Tahta kerajaan Aceh beralih ke putra Ali Muhayyad Shah, yaitu Sultan Salahuddin. 3. Sultan Alauddin Rihayat Shah Al-Qahar 1537 sampai 1568 Masehi. Ia merebut kekuasaan Sultan Salahuddin karena lemahnya pemerintahan. Ia aktif menyebarkan pengaruh Islam dengan mengirim ahli dakwah ke Jawa. Salah satunya Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. 4. Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1636 Masehi. Kerajaan Aceh kembali mengalami perkembangan pesat dan mencapai masa keemasan. Struktur pemerintah kerajaan Aceh dibentuk Sultan Iskandar Muda. Struktur kekuasaan kerajaan Aceh dibagi menjadi dua wilayah, yaitu kaum bangsawan dan alim ulama. 5. Sultan Iskandar Sandi. Ia naik tahta pada tahun 1636 Masehi. Pemerintahan Sultan Iskandar Sani tidak berlangsung lama karena wafat pada tahun 1641 Masehi. B. Kerajaan Islam di Jawa. 1. Kerajaan Demak. Sultan pertama adalah Raden Patah yang merupakan Raja Majapahit Brawijaya. Kemudian diteruskan Pati Yunus Demak dengan kekuatan Gobuah Jung dan 12.000 tentara berusaha membebaskan Malaka dari Portugis.
Adipati Unus digantikan oleh Sultan Trenggara melalui perebutan tahta dengan Pangeran Sekarsedapen. Kerajaan Demak mengalami kemunduran setelah wafatnya Sultan Trenggara 1546 Masehi. 2. Kerajaan Pajang berdiri setelah Kerajaan Demak runtuh, didirikan tahun 1546 Masehi oleh Sultan Hadiwijaya. 3. Kerajaan Mataram berdiri tahun 1586 Masehi dengan raja pertamanya Sutawijaya yang bergelar Penembahan Senopati. Penembahan Senopati digantikan putranya Mas Jolang. Ia terkenal dengan Penembahan Seda ing Krapyak 1601 sampai 1613 Masehi. Raja Mataram berikutnya yaitu Sultan Agung Hanyokrokusumo, memerintah dari 1613 Masehi sampai 1645 Masehi. Berikut keberhasilan Sultan-Sultan Agung. A. Sektor ekonomi, yaitu Mataram dijadikan sebagai negara agraris yang didukung oleh hasil bumi yang melimpah berupa beras atau padi. B. Sektor kebudayaan, berhasil membuat kalender Jawa. C. Sektor arsitektur, berhasil membangun Keraton Mataram di Artasura dan setinggi Yogyakarta tahun 1614 Masehi dan 1625 Masehi. Pada tahun 1013 Masehi, Kesultanan Yogyakarta dibagi menjadi dua, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kerajaan Pakualaman. Pakualaman dipimpin Pakualam yang semula Adipati Kesultanan Yogya. Dengan demikian Kerajaan Mataram terpecah menjadi 4 kesultanan, yaitu Kesultanan Yogyakarta, Kesultanan Surakarta, Mangkunegara, dan Pakualaman. 4. Kerajaan Cirebon didirikan oleh Sunan Gunung Jati. Kesultanan Cirebon berkembang sebagai pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Tahun 1570, Sunan Gunung Jati wafat, dimakamkan di Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. 5. Kerajaan Banten. Pada tahun 1552, Fathahillah menyerahkan pemerintah pada Hasanuddin. Di bawah pimpinan Hasanuddin, Banten berkembang pesat. Wilayahnya meluas sampai Lampung, Bengkulu, dan Palembang. C. Kerajaan Islam di Sulawesi. Kerajaan Gorontalo, Makassar adalah dua kerajaan yang berhubungan baik. Raja Gorontalo di Tumimanggolo membawa Islam dan memakai gelar Sultan Alauddin Awalul Islam 1605 sampai 1638. Sultan Alauddin wafat diteruskan oleh Sultan Muhammad Said 1638 sampai 1653. Penguasa berikutnya adalah Sultan Hasanuddin 1653. Ia berhasil membangun Makassar menjadi kerajaan yang menguasai perdagangan. D. Kerajaan Islam di Maluku. Pada abad 15, para pedagang dan ulama dari Maluku dan Jawa menyebarkan Islam di sana. Setelah Islam diterima, muncul 4 kerajaan Islam di Maluku, yaitu Kesultanan Ternate dipimpin oleh Sultan Zainal Abidin 1486 sampai 1500. Kesultanan Tidore oleh Sultan Mansur dan Kesultanan Jailolo oleh Sultan Sorajadi, dan Kesultanan Bacan oleh Sultan Kaicil Buka. Pesaing antara Ternate dan Tidore dalam perdagangan dan menimbulkan persekutuan, masing-masing menjadi pemimpin dalam persekutuan tersebut. 1. Uli 5 atau Persekutuan 5 Bersaudara dipimpin oleh Ternate, meliputi Bacan, Senembat, Obi, dan Omben. 2. Uli Siwa atau Persekutuan 9 Bersaudara dipimpin Tidore, meliputi